Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sekali lagi sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Tuhan telah menolong kita dalam istirahat kita sepanjang malam hari ini, dan kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai pada terbenamnya matahari di tanggal 25 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang memberkati kita, dan Allah yang akan terus menolong dan menopang hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita. Dan hari ini kita akan terus melanjutkan perenungan kita yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Dan sebagai pengantar perenungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat ini akan menjadi pengantar dalam renungan kita hari ini. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kesempatan untuk melayani Allah tidak selalu dianggap sebagai kesempatan emas. Banyak orang yang berusaha untuk menolak kesempatan itu dengan berbagai macam alasan. 40 tahun sebelum firman ini datang kepada Musa dan Tuhan memanggilnya, ia menyadari benar bahwa ia adalah seorang Ibrani sekaligus pangeran Mesir yang merupakan alat pilihan Allah untuk membebaskan Israel. Namun setelah masa 40 tahun menggembalakan kambing domba di padang gurun di wilayah Midian, Musa tidak lagi memiliki rasa percaya diri yang sama seperti sebelumnya. Karena itu, ketika Allah mengutus Musa, dia justru mempertanyakan dirinya, siapakah aku ini? Bagaimana jawaban Allah tentang pertanyaan Musa ini? Bukankah aku menyertai engkau? Dengan jawaban ini, Tuhan bermaksud mengalihkan perhatian Musa dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Karena dalam hal ini, identitas Tuhanlah yang jauh lebih penting daripada identitas Musa. Dan memang, ketika kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, maka kita tidak dapat maju melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan dengan keyakinan pada diri kita sendiri, melainkan pada Tuhan yang kuat dan berkuasa, bukan? Selain itu perkataan Tuhan, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, bagai janji yang menenangkan hati Musa. Karena pada masa 40 tahun sebelum itu, saat ia meyakini panggilannya, orang Israel justru menolak dia. Lalu bagaimana mungkin mereka mempercayai dia saat ia tidak lagi memiliki apa-apa? Saya percaya saudara masih ingat dengan kisah bagaimana Musa membela orang Israel saat diperlakukan tidak baik oleh orang Mesir. Saat itu adalah saat di mana Musa begitu percaya diri, karena dia berpikir dia adalah bagian daripada orang Mesir, dan dia memiliki kedudukan sebagai putra dari orang Mesir. Mengenai raja dan bangsa Mesir, Allah berjanji akan menangani mereka. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Selain itu, perkataan Tuhan yang berbunyi, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, itu bagai janji yang menenangkan hati Musa. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya.
Musa hanya tinggal menjalankannya saja. Namun bukan berarti segala sesuatu akan berlangsung tanpa masalah. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan mau Anda melakukan sesuatu baginya. Karena tujuan kita diberikan nafas kehidupan sampai saat ini tidak hanya untuk menghadapi hari-hari kita. Karena tujuan Tuhan jelas, membuat kita sehat sampai pada saat ini, membuat kita tetap kuat sampai pada saat ini, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh dapat mengenal Allah sebagai pribadi yang sanggup membela dan menolong hidup kita. Tuhan mau Anda dipakai olehnya untuk menjadi alat kemuliaannya. Apa yang ada padamu, serahkanlah kepada Tuhan. Karena apa yang ada padamu diberikannya agar Anda dapat mempermuliakannya lewat apa yang ada padamu. Serahkanlah hidupmu dipakai oleh Tuhan dengan apa yang ada padamu. Biarlah kiranya hidup kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya, di mana melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak orang yang dapat melihat, mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kiranya perenungan kita hari ini membangkitkan semangat kita ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk menyatakan kemuliaannya senantiasa. Kiranya perenungan kita hari ini terus menyemangati kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Digenapilah firman yang berjanji kepada kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.